Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Zakat TV yang mulia dimuliakan Allah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah yang telah menghimpun kita dalam satu kebaikan untuk bersama-sama memperbaiki diri dan keluarga. Semoga Allah yang Maha Agung senantiasa mencurahkan rahmat hidayah-hidayahnya kepada kita, baik nikmat jasadiyah maupun nikmat rohiyah. Semakin hari Allah tambahkan kebaikan pada diri kita dan keluarga kita. Allah bimbing kita, istri, anak kita, dan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Teriring salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya seperti cintanya kepada dirinya sendiri. Nabi yang sangat mencintai kita seperti cintanya kepada keluarganya. Marilah kita balas cinta Nabi dengan banyak bersolawat untuknya, banyak mengikuti sunnah-sunnahnya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, di kesempatan yang mulia ini kita akan berbincang tentang membangun keluarga asmara. Sesungguhnya keluarga adalah karunia Allah. Bahkan dalam pandangan agama, berkeluarga itu setengah dari agama. Maka kalau ada pemirsa yang masih dalam keadaan sendiri, itu baru setengah agamanya. Walaupun sudah sholat, zakat, puasa, haji, tapi belum berkeluarga, baru setengah. Menikah setengah dari agama. Falyattaqillaha nisfah, setengahnya lagi dengan bertakwa, sholat, zakat, puasa. Itu pentingnya berkeluarga. Tetapi ingat, sesungguhnya hisab terhadap istri, hisab terhadap suami, itu menjadi hisab kedua setelah hisab sholat. Setelah sholatnya nanti, kita akan ditanya tentang bagaimana istri, bagaimana suami, bagaimana anak-anak, sebelum yang lainnya. Maka, betapapun itu menjadi setengah dari agama kita, tapi dia amanah yang harus dijaga dengan baik, dirawat, dikembangkan. Membangun keluarga asmara. Ada yang menyebut keluarga samara. Kalau disebut samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Ada yang menyebut samaraba. Bukan sama-sama meraba, bukan. Sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakah. Saya menyebut keluarga asmara. A-nya adalah amanah. Karena istri adalah amanah, suami adalah amanah. La dina liman la amanatalah. Tidak dianggap orang yang beragama yang tidak menjaga amanah. Selama dia istri kita, selama dia suami kita, itu adalah amanah. Jaga amanah. Fastausu bin nisa'i khairan, kata Nabi. Fastausu bin nisa'i khairan, beliau ulang. Nasihatilah para wanita dengan nasihat yang baik. Nasihatilah wanita dengan nasihat yang baik.
fa innaha khuliqat min dhila'in. Sesungguhnya istri itu diciptakan dari dhila', tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau biarkan bengkok, bengkok terus dia. Tapi kalau engkau ingatkan dengan keras, niscaya akan patah, remuk. Lalu Nabi bersabda, "Fastausu bin nisa'i khairan." Maka berikan nasihat kepada para wanita, para istri dengan nasihat yang baik, pelan-pelan. Seperti ketika kita ingin meluruskan kecambah, rokolan pada Jawanya. Kalau kita langsung luruskan patah. Siapkan air panas, kemudian masukkan itu cambah di air panas, lama-lama lurus. Tapi bukan berarti meluruskan itu dengan air panas, bukan. Maksudnya dihangatkan, diberikan kebahagiaan, sambil bercengkrama, luruskan. Seperti Rasulullah meluruskan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Setelah dipangkuannya, dibelai rambutnya sambil memberikan nasihat. Alangkah indahnya kalau para suami meluruskan istrinya, tidak dengan teriak-teriak, dibelai, disayang, baru dikasih nasihat. Karena dia amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sehingga Rasulullah menyampaikan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rasulullah sangat perhatian terhadap keluarganya, sangat sayang. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sangat mencintai kami. Tetapi ingat, betapa pencinta sama keluarga, kalau sudah dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seakan-akan beliau tidak kenal dengan kami, karena Allah telah memanggilnya. Jadi dekat kepada Allah, melangit, tapi tidak lupa dengan yang di bumi. Itulah Rasulullah. Membumi, tapi tidak lupa dengan yang di langit. Itulah Rasulullah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, A-nya adalah amanah, karena istri adalah amanah, suami adalah amanah, anak-anak adalah amanah, akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Asmara, S-nya adalah sakinah. Sakinah ini artinya tenang, damai. Sin, kaf, nun, sakana, tenang. Rumah disebut maskan, tempat ketenangan. Semua keluarga mengharapkan hidupnya tenang, tapi tidak semuanya hidup tenang. Normalnya istri itu tenang bersama suami, tapi kenyataannya tidak selamanya istri tenang bersama suami. Bahkan ada itu sebuah keluarga, setiap 1 minggu suaminya di rumah berantem, tidak tenang. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana. Sesaat lagi saya akan kembali insya Allah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Yang kedua, S-nya adalah sakinah. Sin, kaf, nun. Jangan salah, kadang-kadang pengen difasih-fasihin, mudah-mudahan keluarganya sakinah, pakai qaf, beda maknanya. Kalau sakinah tenang, damai, tapi kalau sakinah itu melarat. Didoain mudah-mudahan keluarganya melarat, amin. Anehnya yang mendengarkan juga amin. Salah. Sakinah pakai kaf, tenang, maskan. Ini yang ideal. Suami ketemu istri tenang, jauh pun tenang, saling mendoakan. Sungguh ajaib kalau ada seorang istri nggak betah dengan suami, suami nggak betah dengan istri. Ada yang salah pasti. Satu kamar, satu madep ngalor, satu madep ngidul, nggak beres pasti. Padahal sudah pasti itu yang namanya berantem tidak nikmat.
Maka jangan layanin. Kalau istri ngajak berantem, jangan layanin. Suami ngajak berantem, jangan layanin. Bagaimana yang bagus? Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Saya kalau ngelihat istri marah, saya beliin bakso. Kalau marahnya gedean dikit, beliin baju. Kalau gedean lagi, beliin lemari, dan seterusnya. Tapi semenjak itu, subhanallah, saya jarang marah. Ini penting. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Kalau kecil-kecilan, ngambek, bacain Al-Fatihah, siapkan air putih, pegang ubun-ubunnya, kecup. Insya Allah. Pun para istri kalau ngelihat, itu para suami, pulang-pulang kelihatan cemberut, capek, lelah. Jangan diajak ngobrol, "Pak, gasnya habis." Jangan. Tanyakan dulu, mau makan, mau mandi, mau istirahat. Setelah tenang, damai, baru berbincang tentang masalah keluarga. Betapa Rasulullah itu dulu sehabis tahanus di Gua Hira, lari tergopoh-gopoh. Tapi Siti Khadijah radhiyallahu anha pandai menghibur Nabi. Beliau letakkan pahanya dengan paha Nabi, masih gemetar. Kemudian di paha kiri masih gemetar. Lalu diselimuti. Rasulullah bilang, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimut'i aku. Ya Khadijah, selimuti aku." Ketika diselimuti oleh istrinya, Rasulullah tenang. Nah, para istri kalau melihat suami tergopoh-gopoh, selimutin. Bisa selimut mati, selimut hidup. Subhanallah. Damai. Suami manapun, kalau sudah dipeluk sama istrinya, damai. Amarah datang, pegang tangannya. "Ya Nabi, salam alaika." Salawatin, damai insya Allah. "Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika." Insya Allah damai. Benar. Rasulullah itu sangat harmonis sama istrinya. Kemarin saya baca buku tentang harmonisasi atau harmonisme lah keluarga Nabi. Subhanallah. Beliau itu kalau mau pergi meninggalkan Aisyah, Aisyah menyampaikan, Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah kecup, bukan hanya sekali, wajahnya, subhanallah. Aisyah seneng. Kalau Aisyah mau naik onta, Rasulullah itu dudukkan ontanya, ditemenin dulu, dinaikkan, dibimbing. Kalau itu onta, kalau kita mobil, bukakan pintunya, bukan sebagai sebuah tanda kalau itu istri, ikatan suami takut istri, bukan. Itu sayangnya suami sama istri. Kalau suaminya sayang, insya Allah istrinya akan membalas. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Adakah balasan kebaikan kecuali kebaikan pula? Nikmat mana lagi dari Tuhanmu yang akan kalian dustakan? Syukuri. Untuk bisa sakinah, rumusnya pertama syukur. Kelebihan suami, syukuri. Suami mencari nafkah, capek lelah pulang ke rumah, subhanallah, syukuri. Suami capek lelah pulangnya ke rumah. Betapa banyak para suami yang pulang tapi bukan ke rumah orang lain. Bahkan ada yang nggak pulang-pulang, kayak Bang Thoyib. Suami ibu pulang, alhamdulillah, membawa nafkah yang halal. Pun suami terhadap istrinya syukurin. Kekurangan istri sempurnakan. Tidak ada istri yang sempurna. Istri-istri kita hanya wanita akhir zaman yang berusaha salehah. Mereka bukan istri yang sempurna seperti Aisyah yang penyabar, Khadijah yang penyayang. Mereka hanya wanita akhir zaman. Pun para suami kita juga suami akhir zaman yang berusaha soleh dan soleh. Tidak seperti Nabi Ibrahim yang sangat penyabar, Nabi Muhammad yang penyantun, penyayang. Hanyalah laki-laki akhir zaman. Cari ke ujung dunia, cari laki sempurna, tidak akan ketemu. Istri yang sempurna tidak akan ketemu. Maka yang paling bagus, jangan sampai seorang suami membenci istrinya, istri membenci suaminya. La yafraq al-mu'minu mu'minatan fa in kariha shay'an radiya akhar. Jangan sampai ada seorang suami membenci istrinya atau istri membenci suaminya. Kalau ada yang tidak disukai, ridho dengan yang lainnya. Ada bagian yang tidak disukai. Kan dulu menikah bukan itu yang tidak disukai. Nikah kan karena suka, lihat kesukaannya. Ini penting ini. Yang kedua, sakinah.
Yang ketiga, mawaddah. Nyari istri itu yang gemesin. Oh, mawaddah itu cinta fisik. Paling tidak suami sayang, cinta sama istri. Istri pun cinta sama suami. Jangan bilang nggak cinta. Nggak cinta kalau anaknya 9. Cinta. Mawaddah. Tapi ingat, mawaddah bukan segala-galanya. Karena kalau hanya mawaddah, nanti akan putus tengah jalan. Cantik itu tidak awet. Ganteng itu tidak awet. Menurut survei yang cantik, yang ganteng nggak awet. Justru jelek itu awet. Sampai 70 tahun tetap jelek. Namanya jelek gitu. Makanya bukan itu yang dicari. Lalu apa? Cantik rohani, ganteng rohani. Itu yang utama. Kalau yang dilihat rohani, ya subhanallah. Menjadi hiburan itu. Ini penting, mawaddah. Cinta fisik, cinta yang gemesin. Itu yang bagus. Cinta bukan hanya fisiknya tapi juga rohaninya. Nah, yang terakhir adalah rahmah. Mawaddah wa rahmah, asmara. Rahmah itu kasih sayang, pengorbanan. Betapa Rasulullah itu terpaut dengan Siti Khadijah 15 tahun. Khadijah lebih tua. Tetapi cinta Nabi sampai Khadijah wafat masih terkenang-kenang, terngiang-ngiang. Sampai temannya Khadijah itu masih diingat oleh Nabi. Ketika bersama Aisyah radhiyallahu anha bercengkrama, tiba-tiba ada nenek-nenek sudah tua, namanya nenek-nenek. Rasulullah gelar sorbanya, beliau ambil sorbanya digelar. Itu nenek-nenek suruh duduk di sorban Nabi. Sampai Khadijah bertanya, itu siapa ya Rasul? Engkau begitu menghormati, begitu melayani. Kata Nabi, dia itu teman Khadijah. Apa sih kelebihan Khadijah? Bukankah Allah telah memberikan yang lebih baik? Ini Aisyah cemburu. Aisyah radhiyallahu anha itu selain terkenal ilmunya, terkenal cemburunya. Sudah wafat dicemburuin. Kenapa? Rasulullah teringat pengorbanan. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana. Insya Allah saya akan segera kembali. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Membentuk keluarga asmara. A-nya adalah amanah. Ingat, suami adalah amanah, istri adalah amanah. Ketika mendengar keterangan ini, maka tidak usah melihat kekurangan istri, kekurangan suami. Lihatlah kekurangan dirinya masing-masing. Tuba, kata Nabi, tuba, tuba, sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung. Man saghala aibu min aibi akhi. Yang dia tersibukkan dengan aib dirinya, berusaha memperbaiki diri, daripada melihat aib pasangannya, melihat aib orang lain. Kenapa? Orang yang berusaha melihat aib diri, dia akan lebih sempurnakan, dan otomatis nanti pasangannya akan berusaha menyempurnakan. Itu yang terbaik. Tidak usah menuntut dari apa yang tidak dimiliki suami maupun istri. Sekali lagi, dia hanya manusia akhir zaman yang berusaha soleh dan soleha. Dia adalah amanah. Kalau ada kekurangan suami maupun istri, jadikan proyek perbaikan seumur hidup. Sampai kapan? Sampai mati. Sehingga keluarga ini keluarga yang reuni dalam surga. Apa tidak senang kalau Anda termasuk yang disebut oleh Allah, salamun qawlan min rabbir rahim, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka bersama pasangannya bertelekan nyandar di dalam surga, bercengkrama.
bersama istrinya, dikelilingi bidadari-bidadari. Di antara yang tercantik dari 70 bidadari, ya istrinya itu. Wildanun muhalladun, perjaka ting-ting pun ada puluhan. Yang paling ganteng ya suaminya, walaupun dunia hitam, gemuk, jelek. Tapi kalau masuk surga, subhanallah, ganteng, penghuni surga. Mohon maaf kalau ada yang mirip dengan ucapan saya, baik pemirsa maupun dimanapun Anda berada. Yang penting soleh amalnya. Insya Allah nanti, kan dunia nggak lama, akhiratnya jadi bidadara, subhanallah. Apa tidak ingin kalau mendapatkan salam? Tahiyyatum yawma yalqawnahu salam wa adalahum ajran karima. Tahiyyah, penghormatan yang diucapkan pada orang yang beriman dari malaikat, dari Allah, salam wa adalahum ajran karima. Dan Allah siapkan untuk mereka pahala yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bahkan miniatur keluarga kita di dunia ini adalah termasuk miniatur keluarga akhirat. Dalam surat Zuhruf disebutkan ayat 67. Al-akhillau yawma idzin badun aduwwun illal muttaqin. Karib kerabat, orang yang dekat saat itu pada bertengkar. Suami, istri, anak, saudara, illal muttaqin, kecuali keluarga yang bertakwa. Dan keluarga yang bertakwa ini akan abadi dan reuni di dalam surga. Mudah-mudahan keluarga pemirsa, keluarga kita semuanya termasuk keluarga yang bisa reuni dalam surganya Allah. Allah kumpulkan kita di dunia dan Allah pertemukan kelak di hari akhirat, berjumpa dengan para nabinya, bertemu dengan para rasulnya, mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW dengan rahmat kasih sayangnya. Marilah kita bermunajat, berdoa bersama dengan memohon kehadirat Allah, membimbing kita, keluarga kita di jalan yang diridhai Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duhai Allah, tolonglah hamba supaya kami menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Ya Allah, jadikanlah para suami yang menonton acara ini menjadi suami-suami yang saleh, suami yang menjadi teladan buat keluarganya, memberikan nafkah yang halal buat istri dan anak-anaknya. Para istri menjadi istri yang salehah, istri yang taat pada suaminya, istri yang menjadi pelipur lara, sabar dalam mendidik putra-putrinya. Rob, karuniakan pada kami, pasangan kami, anak cucu kami yang menjadi penghibur hati bagi kami, penyenang kalbu kami. Tumbuh kembangkan putra-putri kami dalam kebaikan. Allahumma ja'alna waj'alhum min ahlil Qur'an wa khasati. Jadikan kami dan mereka hamba-hambamu yang ahli Qur'an dan hamba-hamba pilihanmu. Wafatkan kami dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ibu ayah kami husnul khatimah.
Rabb, yang masih hidup bersama kami bahagiakan sisa umurnya ya Allah. Wafatkan dalam keadaan yang terbaik. Yang sudah tiada, lapangkan alam kuburnya. Cahayai dengan rahmat-Mu, kumpulkan bersama para kasih-Mu. Jadikan kuburnya sekeping dari taman surga-Mu. Ampuni juga dosanya kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Tolonglah negeri kami yang ditimpa musibah, bala dan bencana. Bebaskan negeri kami dari pejabat-pejabat yang korup. Bebaskan negeri kami dari sifat-sifat madmumah dan hiasi dengan akhlakul mahmudah, dengan pribadi, dengan akhlak yang dimiliki akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.